Prestasi tim nasional Indonesia terus melejit setelah proyek naturalisasi PSSI berjalan sukses. Proyek ini sebelumnya sempat hampir mandek mengingat banyaknya pemain keturunan grade A yang menolak mentah-mentah. Kini sebaliknya, para pemain keturunan yang menolak nggak kunjung mendapatkan karir yang bagus di sejumlah tim nasional Eropa. Selain itu, skuad Garuda juga mendapatkan pengganti yang nggak kalah bagusnya dengan cita-cita menggapai Piala Dunia. Cetagol coba merangkum nasib sial pemain Eropa yang menolak timnas Indonesia sebagai berikut. Menolak saat sedang membangun skuad terbaik. PSSI menargetkan Sintayong bisa membawa timnas Indonesia melejit ke peringkat 100 besar. Coach Shin mencari strategi jitu, salah satunya mengincar beberapa pemain keturunan di Eropa. Di era pertama, Sintayong mengincar Pascal Struijk yang pernah mendapatkan kesempatan emas. Saat itu dirinya masuk dalam skuad tim nasional Belanda untuk persiapan Piala Dunia 2022. Sayangnya Struijk gagal lolos seleksi dan harus dicoret dari skuad asuhan Louis van Gaal. Gak mau menyerah, Sintayong terus mencari cara agar pertahanan timnas Indonesia kokoh. Coach Shin mencoba untuk menguatkan sektor penjaga gawang dengan mengincar Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Mataram ini memang karirnya sedang melejit bersama Sampdoria saat itu. Emil menjadi kiper reguler The Blue Circle dengan catatan 169 laga dalam 3 musim. Selain itu, sang kiper juga sukses membawa Inter Milan memenangkan gelar Scudetto di musim lalu. Sayangnya, kedua pemain ini menolak kesempatan berseragam merah putih. Emil dan Struijk menganggap timnas Indonesia saat itu masih belum cukup kuat untuk bisa bersaing. Ayah Emil bernama Edi Mulyadi bahkan sempat melontarkan komentar menohok. Kalau si Emil pengennya main di Piala Dunia, yang dia harus ambil ya timnas Italia dong. Apa sih penghargaannya yang bisa dia dapat di sini? Ucap Edi. Selain itu, timnas Indonesia juga nggak cukup kuat dan kalah kualitas dari rival-rival di Asia Tenggara. Contohnya adalah Malaysia dan Vietnam yang kala itu peringkatnya masih di atas Indonesia. Setelah mendapatkan penolakan tersebut, Sintayong akhirnya lebih memfokuskan mengincar pemain keturunan berusia muda. Saat itu, Coach Shin tertarik dengan kemampuan dari Jensen Schild. Namun, mantan pemain Akademi PSV Eindhoven ini masih belum siap membela tim nasional Indonesia. Saat itu, Schild masih berambisi bisa menembus timnas Belanda. Meredupnya bakat Jensen Schild. Ambisi Jensen Schild menembus timnas Belanda nampaknya terlihat semakin mustahil. Alasannya, pemain 21 tahun ini mengalami penurunan performa dan gagal menembus skuad utama PSV Eindhoven. Hal ini memaksanya untuk pindah ke Sunderland agar mendapatkan menit bermain. Sayangnya, kepindahan tersebut malah membuat Jensen Schild semakin jarang dimainkan. Bersama Sunderland, sang pemain hanya tampil di 17 pertandingan Championship saja. Keadaan ini makin diperparah dengan cedera lutut yang dialami oleh Jensen Schild. Keadaan ini memaksanya untuk menepi dari Sunderland hingga akhir tahun. Schild juga dinilai akan semakin sulit menembus timnas Belanda karena banyaknya pesaing yang lebih mumpuni di posisi yang sama. Sebut saja adalah Mickey van de Ven hingga Jorel Hato. Selain itu, skuad asuhan Ronald Koeman juga masih punya bek tengah berkualitas sekelas Jurrien Timber. Schild mungkin saja menyesali keputusannya yang menolak tim nasional Indonesia. Apalagi skuad Garuda Nusantara saat ini sudah mendapatkan penggantinya yakni Mads Hilgers. Pemain dari FC Twente ini tengah mengalami lonjakan karir bersama skuad The Tukers. Bahkan bek setinggi 185 cm ini berpotensi mencatatkan rekor yang gemilang. Hilgers berpeluang menjadi pemain pertama Indonesia yang akan bertandang ke Old Trafford. Pengalaman melawan tim-tim besar Eropa ini bisa menjadi modal penting untuk perkembangan Hilgers. Bahkan penampilan dari Hilgers sendiri mendapatkan pujian dari ex-pelatih Twente yakni Jan van Sta. Hilgers memiliki kecepatan dan gaya permainan yang sangat baik. Apalagi dirinya punya keunggulan saat berduel 1 lawan 1 dengan musuhnya. Puji van Sta.
karir Jordi Wehrman yang semakin tenggelam. Jordi Wehrman juga jadi salah satu pemain yang pernah menjadi incaran PSSI di tahun 2022. Salah satu exco PSSI saat itu yakni Hassani Abdul Ghani sempat membenarkan kabar tersebut. Sudah bareng sama dokumennya Jordi Amat dan Sandy Walsh. Besok semua dikirim ke Menpora, kata Hassani Abdul Ghani. Wehrman diyakini akan menjadi potongan puzzle dari PSSI. Pasalnya, skuad Garuda gagal menggoda Tijani Reinders yang lebih memilih bersama timnas Belanda. Soal naturalisasi Wehrman kami belum bisa jawab, tapi namanya sudah masuk di dalam daftar, tambah Abdul Ghani. PSSI sendiri ngebet mendapatkan jasa Wehrman. Bahkan menurut laporan pemain 25 tahun ini sempat diisukan mendapatkan tawaran sejumlah uang agar bisa berseragam Garuda. Namun kabar ini ditepis langsung oleh Wehrman. Kami nggak membicarakan soal uang, kami membicarakan bagian dalam timnas dan apa yang diraih dalam 5 tahun ke depan. Namun Wehrman menolak panggilan emas dari PSSI dengan alasan fokus di klub. Tawaran tersebut datang saat saya sedang dalam proses perpindahan klub, jadi saya lebih pilih klub. Bukannya meningkat, karir Wehrman justru semakin merosot hingga kerap bergonta-ganti klub. Bahkan sang pemain terlempar dari kompetisi Eropa dengan membela Madura United. Selain itu, karir internasional Wehrman juga kurang menggigit. Pasalnya sejauh ini sang pemain gak kunjung mendapatkan pemanggilan dari tim nasional senior Belanda. Transfermarkt mencatatkan Wehrman hanya memperkuat skuad Oranje kelompok umur, mulai dari tim nasional Belanda U16, U17 hingga terakhir kali membela U20 di tahun 2018. Setelah mendapatkan penolakan, tim nasional Indonesia mendapatkan gelandang yang lebih berpengalaman. Tom Haye langsung menjelma menjadi jenderal lini tengah skuad Garuda Nusantara. Di laga menghadapi Arab Saudi, Haye mencatatkan 33 sentuhan. Penampilan apiknya ini terus berlanjut di pertandingan terakhir menghadapi timnas Australia. Meskipun hanya bermain 20 menit, Haye mencatatkan umpan sukses sebesar 78%. Kini karirnya semakin bagus bersama Almere City dengan menjadi andalan utama. Pascal Struijk yang semakin diabaikan timnas Belanda. Berikutnya ada Pascal Struijk yang sempat menolak berseragam timnas Indonesia. Pemain Leeds United ini dinaturalisasi untuk memperkuat sektor pertahanan skuad Garuda. Pascal Struijk punya garis keturunan Indonesia yang berasal dari nenek dan kakeknya. Ya, dari kakek nenek saya yang pernah meninggalkan Hindia Belanda ke Belanda, kata Struijk. Sayangnya Struijk sama sekali nggak tertarik dengan proyek PSSI. Kegagalan skuad Garuda mendapatkan sang pemain sempat mendapatkan ejekan dari media Vietnam. Indonesia harus memendam ambisi memanggil bintang dari Liga Inggris, Pascal Struijk. Pemain Leeds United itu menegaskan sama sekali tidak tertarik membela timnas Indonesia, tulis Soha. Struijk menjelaskan dirinya menolak karena masih menunggu pemanggilan timnas Belanda. Setelah menolak Indonesia, sang pemain justru mengalami penurunan performa. Struijk gagal membawa Leeds United promosi ke Premier League usai takluk atas Southampton di final Playoff Championship. Kegagalan ini membuat kesempatannya membela Belanda semakin menipis. Baru-baru ini Struijk kembali dirumorkan masuk dalam target naturalisasi PSSI. Pascal Struijk adalah pemain yang luar biasa dan memiliki opsi untuk bermain bagi Indonesia. Namun peluang Struijk bergabung ke skuad Garuda Nusantara dinilai sangat kecil. Pasalnya pasukan Sintayong sudah mendapatkan pengganti dengan kualitas yang sama. Sosok Jay Idzes menjelma menjadi tembok kokoh skuad Garuda Nusantara. Pemain yang akrab dipanggil Bang Jay ini bahkan tampil kokoh saat bertandang ke markas AC Milan yakni San Siro. Idzes menjadi satu-satunya pemain Venezia yang mendapatkan rating tertinggi yakni 6,1. Bahkan dalam salah satu momennya sang pemain berhasil memenangkan duel dengan Alvaro Morata. Pemain asal Spanyol ini sampai jatuh tersungkur usai berduel. Selain itu, Idzes juga menjelma menjadi sosok kapten berkat ketegasannya dalam membimbing rekan-rekannya.
Peluang kecil Emil Audero Mulyadi menembus timnas Italia. Emil Audero Mulyadi mulai menerima nasib kurang beruntung usai dirinya menolak timnas Indonesia. Pasalnya, sang kiper diabaikan timnas Italia dan gak mendapatkan menit bermain di Como. Padahal kiper 27 tahun ini merupakan incaran utama PSSI di awal kepemimpinan Sintayong. Bahkan Emil sudah didekati oleh PSSI sejak zaman kepelatihan Simon McManamy. Di era kepemimpinan Erick Thohir, rumor Emil memperkuat timnas Indonesia juga sempat kembali mencuat. Sang kiper bahkan kedapatan pernah berfoto bersama Pak Erick. Namun lagi-lagi Emil nggak menunjukkan minatnya untuk berseragam timnas Indonesia. Kini karirnya semakin nggak menentu dengan jarang mendapatkan menit bermain di Como 1907. Ex-kiper Sampdoria ini baru dimainkan satu laga oleh Cesc Fabregas di musim ini. Selain itu, Emil juga harus bersaing mendapatkan tempat utama dengan kiper berusia uzur yakni Pepe Reina. Akibat ini, peluang sang kiper membela timnas Italia semakin menipis. Luciano Spalletti selaku pelatih ogah untuk memanggil Emil lantaran punya kiper yang lebih berkualitas. Kehadiran sang kiper juga banyak menuai rasa syukur bagi seluruh pecinta sepak bola. Bahkan Nadeo Argawinata sangat senang dengan hadirnya Martin Paes. Kiper Borneo FC Samarinda ini banyak mendapatkan ilmu baru sejak kedatangan Bang Paes. Saya rasa sangat beruntung bisa satu tim dengan Martin Paes. Meski hanya berada di bangku cadangan, saya bisa belajar banyak dari dia, ungkap Nadeo. Itulah ulasan nasib sial pemain Eropa yang menolak tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain grade A semakin menyesal usai melihat prestasi gemilang skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.